Di tengah pelepasan Dzeko dan ketidakpastian Lukaku, Inter resmi mendatangkan penyerang baru Marcus Thuram. Lalu penyerang seperti apakah Thuram ini? Dan seberapa cocokkah ia dengan taktik Inzaghi? Temukan semua jawabannya di video ini. Kedatangan Thuram tak lepas dari dilepasnya Edin Dzeko dan tidak pastinya Lukaku. Maka pertanyaan apakah Thuram pengganti yang tepat untuk Dzeko dan Lukaku pun mencuat. Untuk itu analisis ini tak bisa dilepaskan dari Dzeko dan Lukaku. Dengan begitu analisis akan diawali dari perubahan taktik lini depan, kesamaan Thuram dengan Dzeko dan Lukaku, setelah itu baru membahas penyerang seperti apa Thuram. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Inzaghi biasanya menggunakan dua penyerang di lini depan. Dua penyerang akan dimainkan berbeda. Salah satu dari mereka akan lebih rutin main lebih dalam untuk menerima atau menahan bola. Biasanya ini dilakukan oleh Dzeko atau Lukaku. Sementara Lautaro dan Korea lebih banyak bertahan di depan. Pilihan ini tak lepas dari Dzeko dan Lukaku yang merupakan tipikal target man sejati. Mereka penyerang yang dominan andalkan kekuatan fisik sehingga rutin menerima atau menahan bola di lini tengah. Sebaliknya, Lautaro dan Korea tak memiliki kemampuan fisik sebaik mereka. Situasi tersebut membuat pasangan lini depan idealnya disilang antara dua tipe penyerang tersebut. Lautaro dipasangkan dengan Dzeko, sementara Korea diduetkan dengan Lukaku. Dengan begitu mereka bisa saling mengisi satu sama lain saat bermain. Namun kini Dzeko sudah dipastikan pergi dan Lukaku pun sangat tidak pasti, sehingga penyerang bertipikal target man tidak ada. Lalu apakah Thuram pengganti yang tepat untuk mereka? Kalau bicara tipikal penyerang, jawabannya tidak. Thuram tipikal penyerang yang tidak sama dengan Dzeko dan Lukaku. Meski tinggi badannya 192 cm, Thuram bukanlah seorang target man sejati. Ia tidak mengandalkan kekuatan fisik saat bermain, justru kecepatan dan kemampuan dribble yang diandalkan saat di atas lapangan. Itu tercermin dari data posisi bermain Thuram. Dari 201 laga, ia dimainkan sebanyak 92 kali sebagai sayap kiri, dan hanya 102 sebagai penyerang tengah. Ini menandakan bahwa skill yang dimiliki bukanlah skill seorang target man murni. Sebaliknya, ia justru banyak andalkan kecepatan dan dribble dalam membuka pertahanan lawan. Itu terlihat dari cuplikan ini. Saat ia dimainkan di sayap kiri, ia mampu menusuk ke pertahanan lawan lalu memberikan assist. Menjadi seorang target man sendiri memang bukan posisi pasti bagi Thuram. Ia rutin diubah posisinya dari penyerang ke sayap atau sebaliknya sejak meniti karir di SCBC Youth sampai timnas Prancis U19. Justru baru musim ini ia rutin bermain sebagai target man di Mönchengladbach. Total ia bermain sebanyak 28 kali. Sebelumnya paling banyak hanya 15 kali, itu pun di musim 2017-2018 saat masih bermain di Liga Prancis. Namun yang menarik, meski dimainkan sebagai penyerang tengah, Thuram tetap bermain melebar. Ia tidak sepenuhnya bertahan di tengah seperti Dzeko atau Lukaku. Itu tampak pada cuplikan ini. Awalnya ia main di tengah, tapi dalam kesempatan lain ia melebar ke sisi kanan, bahkan kadang melebar ke sisi kiri. Meski begitu, itu bukan berarti Thuram tidak handal duel udara. Tiap musimnya ia selalu cetak gol sundulan. Dari total 59 gol yang dihasilkan, 10 gol dicetak dari hentakan kepala. Berarti 17% total golnya berasal dari sundulan. Angka ini memang masih di bawah Dzeko dan Lukaku yang rata-rata gol sundulannya 20%. Tapi untuk seorang pemain yang bukan target man tentu itu kelebihan. Ia penyerang cepat tapi tetap handal dalam duel udara. Itu seperti pada cuplikan ini. Crossing dari sisi lapangan mampu dikonversi menjadi gol oleh Thuram. Bisa dikatakan ia tipikal penyerang yang jarang karena unggul dalam teknik tapi baik juga dalam fisik. Lalu apakah kehadiran Thuram akan mengubah taktik penyerang Inzaghi? Menurut saya secara umum tidak.
Thuram akan sama seperti Dzeko dan Lukaku tetap dominan main di tengah. Ia tidak bisa seluasa sebelumnya untuk main melebar. Penyebabnya karena Inter punya dua wingback yang agresif penyisir lapangan. Itu membuat dua penyerang harus tetap di tengah. Apalagi saat Barella atau Bastoni ikut maju. Ini membuat dua penyerang tetap di tengah dan harus dimainkan sebagai target man. Kalaupun ada perubahan hanya dalam tataran variasi saja seperti saat wingback telat maju. Thuram bisa melebar mengisi sisi lapangan untuk mengeksplor pertahanan lawan. Ini bisa jadi hal baru bagi Inter karena penyerang sebelumnya tak miliki skill ini. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pembahasan ini? Atau ada hal lain yang ingin kalian tambahkan? Silakan tulis di kolom komentar.